Ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu, makanlah, mimma fil ard, semua yang ada di muka bumi ini makanlah. Halalan, tapi ada syaratnya. Pertama halal, yang kedua tayyiban, baik. Lalu kemudian salah seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Abi Waqqas tegak berdiri. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani mustajabat da'wah. Doakanlah aku wahai Rasulullah supaya Allah menjadikan aku orang yang mustajabat dakwah, doanya dikabulkan Allah. Ini dalil dalam sebuah halaqah. Halaqah artinya lingkaran. Guru berada di tengah, dikelilingi oleh murid. Halaqah, maka disebut halaqah ilmu, halaqah hadis. Kebetulan yang kita kaji hadis. Kalau ketika saya sedang menjelaskan, tiba-tiba ada murid bertanya, ya Ustaz, doakan saya menjadi orang yang dikabulkan doanya. Boleh. Lalu apa kata Nabi SAW? Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Jaga makananmu, maka doamu akan dikabul. Apa hubungan makanan dengan doa? Karena ketika kita memakan makanan yang haram, yang syubhat, lalu mengena di lidah yang dipakai untuk makan haram, dipakai untuk berdoa. Itulah yang dikatakan Nabi SAW. Rajulun, ada seorang laki-laki, ash'as, rambutnya kusut, aghbar, berdebu, yamuddu yadahu ila sama', tangannya dia tengadahkan ke langit, ya Rab, ya Rab, ya Allah. Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa Allah tidak kabulkan doanya? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberikan haram. Itulah mengapa sahabat Nabi mengorek kurma yang sudah tertelan. Dia korek, dia muntahkan lagi. Kenapa? Dia tidak mau sebelah kurma masuk ke dalam menghalang doa. Ya Sa'ad, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, atib at'amak takun mustajabat da'wah. Jaga makananmu, maka engkau akan menjadi orang yang terkabul doanya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam genggaman kuasanya. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, innal abda, seorang hamba, la yuqadzaful luqmatal haram fi jawfih, la yaqzifu al-luqmatal haram, seorang hamba melemparkan satu suapan yang haram di dalam mulutnya, ma yutaqabbalu minhu amalun arba'ina yauman, tidak diterima amalnya arba'ina yauman, 40 hari. Makanan haram dia suapkan, tidak diterima amalnya 40 hari. Wa ayyuma abadun, setiap hamba, nabata lahmuhu minas suhti, tumbuh dagingnya dari yang suhti, haram, warriba, dari hasil rentenir, dari hasil membungakan uang, fannaru aulabih, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Oleh sebab itu, maka mari kita jaga makanan. Kulu mimma fil ardi, makanlah apa yang ada di bumi, halalan, yang halal, yang baik-baik. Na'udzubillah, doa tidak terkabul, hukuman di dunia. Setiap hari berdoa, Allahumma hadina fi man hadait. Sebelum matahari terbit dia sudah berdoa, tapi doanya tak dikabulkan Allah. Di akhirat, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Ketika uang haram dibelikan ke beras, beras dimasukkan ke rice cooker, berubah menjadi nasi, nasi disuap, minta jauh dari api neraka. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Tapi ternyata yang dia masukkan itu adalah butiran-butiran api neraka, masuk ke dalam mulut, berubah menjadi darah, darah berubah menjadi daging, daging membalut tulang belulang, dipakai untuk beribadah, tapi ternyata dia hanya akan fannaru aulabih, santapan api neraka. Na'udzubillah. Jadi sebenarnya dengan berislam kita memperbaiki cara pandang kita tentang makanan. Selama ini kita menganggap nasi halal, ikan halal, sayur halal, mungkin materinya halal, tapi dibeli, diperoleh dengan cara yang haram. Maka kita merenung sejenak. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Jangan suapkan barang haram ke mulut anak-anakmu, karena mereka akan menjadi santapan api neraka. 9 bulan 10 hari kau kandungkan, meregang nyawa kau lahirkan, menetes air mata, bersimbah darah, tapi ternyata dia hanya akan menjadi santapan api neraka.
menetes air mata. Kenapa anak saya ini tidak mau dekat kepada Allah? Saya masukkan ke pondok pesantren, lari. Diajak menghafal Al-Quran, tidak mau. Sholat berat, karena di badannya darah haram berasal dari makanan yang haram, dan yang menyebabkan yang haram itu adalah kita. Berapa banyak anak-anak kecil minta pisau, kita tidak beri. Minta pisau, jangan, nanti tanganmu luka. Tapi kita sendirilah yang mengulurkan yang lebih tajam, lebih berbahaya daripada pisau ke mulutnya, minumannya, pakaiannya. Yang terakhir, kita sendiri heran melihat kelakuannya. Kenapa ya? Kenapa ya? Maka jawabannya kita temukan dalam kajian hadis. Memberikan jawaban, bukan dari mulut, bukan dari otak, bukan dari hati, tapi dari Muhammad SAW. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita makan halal, tapi ternyata halal belum tentu baik. Bahkan kita diperintahkan untuk mengasingkan diri, jangan dekat-dekat kami, padahal makanannya halal. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, juga ada dalam Sahih Muslim. Rasulullah bersabda, "Man akala thuman," siapa yang makan bawang putih, au basalan, makan bawang merah, falyatazilna, hendaklah dia mengasingkan diri, jangan bersama dengan kita di sini. Au liyatazil masjidana, atau jangan dia dekat-dekat masjid kami, hendaklah dia pergi menjauh. Kenapa? Kita baru tahu jawabannya ketika melihat orang Arab mengambil bawang merah, dikupas kulitnya, dikunyah saat itu juga, dimakan dengan ayam, dengan ikan, dengan gandum, dan baunya luar biasa, mengganggu orang di sebelah. Kenapa tidak boleh? Innal malaikata tata'adza, sesungguhnya malaikat terganggu dengan bau busuknya. Malaikat yang mendatangkan rahmat. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Yang membawa rahmat siapa? Malaikat. Di majelis ilmu ada malaikat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fi ma bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke hati mereka. Wasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan. Malaikat tidak turun, kenapa? Karena malaikat tidak senang kepada yang bau-bau, yang busuk-busuk. Makanya kadang bila kita berada di majelis para habaib, ketika berada di majelis Habib Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, selama kajian bukhur tidak pernah berhenti menyala. Bukhur, kayu gaharu, terus. Kenapa? Karena malaikat suka kepada yang harum-harum, suka kepada yang wangi-wangi. Allah suka kepada yang indah-indah. Innallaha jamil, Allah maha indah. Yuhibbul jamal, Allah suka kepada keindahan. Makanya apa kata Nabi SAW? Laula an asyaqqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bis-siwak, aku perintahkan mereka bersiwak inda kulli salah, setiap mau salat. Luruskan saf, sawus sufu, fa inna taswiyatus sufu min tamamis salah. Luruskan saf, karena lurusnya saf bagian dari kesempurnaan salat. Tiba-tiba tuan imam menggosokkan siwak. Sunnah. Sampai sebegitunya Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi mau meninggal dunia, datang Sayyidatuna Aisyah. Terlihat dari tatapan wajah Nabi sepertinya dia ingin melakukan sesuatu yang ia sukai, yaitu menggosokkan siwak. Maka Sayyidatuna Aisyah mengambil batang siwak, lalu mengupas kulit ujungnya dan mengunyahkannya agar lembut. Maka air liur terlahir. Air liur terakhir yang bercampur dengan mulut Nabi SAW adalah air liur Sayyidatuna Aisyah yang ada di ujung siwak. Lalu dipakai Nabi untuk menggosok. Andai dia tidak mau menggosok karena gigi sudah bersih, cukup hanya diusapkan, dioleskan di bibir saja. Sunnah. Para ulama kita, para habaib kita, para kiai kita, para tuan guru kita melakukan itu, kebersihan. Hari ini kita mengajarkan anak-anak kita gosok gigi 3 kali sehari. Habis makan pagi, habis makan siang, mau tidur malam. Maka Nabi SAW 14 abad yang lalu sudah mengajarkan kebersihan mulut. Begitu juga dengan tangan. Hari ini ada namanya hari cuci tangan sedunia. Maka umat Islam sudah diajarkan mencuci tangan, menggosok tangan, membersihkan tangan. Ketika mau sholat subuh, cuci tangan. Ketika mau sholat zuhur, cuci tangan. Ketika mau sholat asar, cuci tangan. Ketika mau sholat maghrib, cuci tangan. Ketika mau sholat isya, basuh tangan.
ketika mau tahajud malam, maka tidak pernah kosong daripada membersihkan tangan, membersihkan mulut. Makan silakan, tapi ketika makanan ini bau busuk mengganggu, maka jangan sampai. Makanya ada sebagian ulama kita memfatwakan buah ini, makanan ini, biji ini tidak ada di kota Madinah, tidak ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Lalu mengapa mereka bisa mengatakan ini makanan makruh? Karena efek bau yang luar biasa mengganggu. Oleh sebab itu makanlah, silakan makan. Andai mau makan juga silakan. Tapi setelah makan bersihkan mulut, bersihkan. Setelah bersih semua mandi, kemudian gosok gigi, bersiwak, kemudian datang ke masjid duduk bersama sahabat. Tetap kita tidak mengganggu orang lain. Kalau mulut yang bau saja mengganggu bisa merusak, apalagi tatapan mata yang mengganggu orang, apalagi bisikan-bisikan kata-kata yang mengganggu orang. Ini makanan begitu pentingnya. Makanlah. Islam tidak melarang engkau makan. Ada suatu ajaran yang melarang orang makan, hanya boleh makanan sayur saja. Islam mengajarkan kulu, makanlah. Tapi ada yang tidak boleh kau makan. Hurimat alaikumul maitatu, tidak boleh makan bangkai. Apa itu bangkai? Binatang yang tidak mati karena disembelih. Wal damu, darah. Walahmul khinzir, daging babi. Wal munqaniqatu, wal maqudatu, wal mutaraddiyatu, wal natihatu, binatang yang tercekik, binatang yang tertanduk, binatang yang terjepit, binatang yang terpukul. Wa ma akal sabu'u, ada rusa diterkam oleh singa, mati dia, tidak sempat disembelih. Wa ma dhubiha 'ala nusub, yang disembelih untuk berhala. Ini juga tidak boleh kau makan. Ketika bertemu ruh dengan jasad, maka muncullah hawa nafsu. Hubbus syahawat, zu'ina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, senang kepada perempuan. Wal banin, senang punya anak. Wal qanatiril miqantarati minadh dhahabi wal fiddah, senang perhiasan dari emas, dari perak, cincin, gelang, subang, rantai, anting, gelang kaki, semua kesenangan. Begitu juga muncullah ingin makan, makan ini, makan ini, makan ini. Tapi dalam Islam kita dibebaskan, hurriyah, bebas, mutlaqah, tapi ada ikatan. Ada kelompok yang tidak mau makan sama sekali, tidak mau makan daging sama sekali. Ada pula semua dimakan. Islam agama pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu pertengahan. Makan, silakan. Jangan sampai tidak makan. Tapi semua kau makan, tidak boleh. Ada hal-hal yang boleh kau makan. Ada hewan-hewan yang boleh kau makan. Ada tanam-tanaman yang boleh kau makan. Bahkan andai dia halal sekalipun, kalau mengganggu orang lain, bau busuknya, maka begitulah Islam mengajarkan kita. Kelembutan sampai pada makanan. Kelembutan sampai pada perhatian pada tetangga, kawan, sahabat. Salat berjamaah ke masjid sampai-sampai terhalang karena bau busuk. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang peduli, menjaga perasaan orang lain, sampai tidak memperturutkan hawa nafsu kita. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian halaqah hadis ini setelah pesan berikut ini. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang beralasan ini kan untuk obat. Saya tidak menikmatinya sama sekali. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sunan Abi Daud dari Abu Darda radhiyallahu anhu, innallaha anzala da'a wad dawa. Allah menurunkan penyakit, Allah menurunkan obat. Wa ja'ala likulli da'in dawa, dan setiap penyakit ada obatnya. Fatadawu, berobatlah, tapi jangan berobat dengan yang haram. Di antaranya khamar. Bolehkah kami berobat dengan khamar ya Rasulullah? Tidak. Fatadawu, berobatlah, tapi jangan kau jadikan khamar sebagai obat. Jika pilihannya hanya dua, bila tidak memakai ini maka mati, maka di situ berlaku hukum lain. Karena ada mafsadat, ada mudarat, ada negatif, maka memilih dua yang lebih ringan. Akhaffud dararain. Ini mudaratnya berat, mati. Ini mudaratnya ringan, maka kita memilih yang terringan. Tapi hari ini tidak ada yang selevel dengan khamar. Masih ada yang halal selain daripada khamar. Maka tidak ada alasan untuk berhujjah, berargumentasi. Saya berobat, maka makanlah. Karena makanan ini berpengaruh luar biasa terhadap kepribadian kita. Itulah mengapa diharamkan al-khaba'is, yang kotor-kotor, yang menjijikkan. Karena sifat binatang, sifat minuman yang membawa kepada permusuhan. Berbicara tentang khamar, maka ini bukan hanya diharamkan dalam agama Islam. Dalam agama-agama sebelumnya, Nasrani mengharamkan khamar, Yahudi mengharamkan khamar, bahkan orang barat yang tidak beragama sekalipun, ateis, tetap mengharamkan khamar.
Maka mereka mengadakan razia yang amat sangat keras terhadap miras, minuman keras. Bahkan dicabut surat izin mengendaranya. Bahkan diadakan rehabilitasi kecanduan alkohol. Padahal itu tidak orang yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lalu kemudian ada pula makanan yang dilarang bukan karena materinya yang haram, tapi karena disuguhkan dalam keadaan yang bisa menimbulkan mudarat. Disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Abridu at-ta'am al-har." Ta'am makanan har, panas. Abridu, biarkan dia sejuk. Biarkan dia dingin. Biarkan dia tidak terlalu hangat. Biarkan dia tidak terlalu panas. Hangat-hangat, warm. Air suam kata orang Melayu. Air hangat, hangat-hangat kuku, boleh. Fa inna at-ta'amal harra, karena sesungguhnya makanan yang panas ghaira dzi barakah, karena tidak ada barakah. Barakah artinya kebaikan. Dan sekarang barulah terbukti ternyata larangan-larangan itu mengandung makna yang luar biasa. Bisa jadi beberapa kali kita ingin meminum minuman yang terlampau panas, kita duga, kita sangka dia tidak panas, tapi begitu menyentuh lidah kita, maka rusak perasa kita. Ujung lidah kita kehilangan rasa. Maka sejak itu kita makan tidak lagi enak. Mungkin bisa sehari sampai petang atau sampai 2 hari. Begitu juga kita dilarang untuk meniup, karena ada zat-zat yang masuk ke dalam padahal kita tidak memerlukannya. Maka ini semua karena terburu hawa nafsu. Al-ajalatu minasyaitan, terburu-buru, tergesa-gesa, bagian dari perbuatan syaitan. Oleh sebab itu kita tenang. Kalau dia terlampau panas, kita ambil sedikit saja, kita biarkan dia agak tidak terlampau panas, hangat, lalu kemudian kita makan. Ada barokah di dalamnya. Karena tujuan daripada makan itu dalam Islam bukan memperturutkan hawa nafsu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih.